Indonesia pernah menaruh harapan besar kepada satu nama, Nadiem Makarim, seorang anak muda pendiri perusahaan teknologi besar, datang membawa janji perubahan. Katanya pendidikan Indonesia harus berubah, harus modern, harus mengikuti zaman. Dan saat ia masuk ke pemerintahan, jutaan rakyat percaya bahwa inilah awal revolusi pendidikan Indonesia. Namun hari ini, nama itu justru berada di tengah badai kontroversi. Bukan lagi soal inovasi, bukan lagi soal mimpi pendidikan masa depan, tapi tentang pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan-kebijakan besar itu? Saat pertama kali diumumkan menjadi Menteri Pendidikan, publik terkejut. Karena biasanya kursi pendidikan diisi akademisi, profesor, atau birokrat senior. Namun kali ini berbeda. Seorang pengusaha teknologi masuk ke dunia pendidikan. Sebagian memuji langkah itu. Mereka percaya pendidikan Indonesia terlalu tua untuk menghadapi zaman baru. Digitalisasi mulai didorong, kurikulum diubah, sistem lama mulai dibongkar. Program Merdeka Belajar diluncurkan. Katanya, anak-anak harus lebih bebas berpikir, guru harus lebih kreatif, sekolah tidak boleh lagi hanya mengejar angka. Di awal, semuanya terdengar indah. Namun perlahan, kritik mulai bermunculan. Banyak guru mengaku kebingungan dengan perubahan yang terlalu cepat. Kurikulum berubah, sistem berubah, administrasi berubah. Tapi kesiapan di lapangan belum tentu ada. Sekolah di kota mungkin bisa mengikuti, tapi bagaimana dengan daerah terpencil? Bagaimana dengan sekolah yang internet saja masih sulit? Indonesia bukan hanya Jakarta, dan disinilah kritik mulai membesar. Sebagian menilai kebijakan terlihat bagus di atas kertas, tetapi sulit dijalankan di lapangan. Lalu datang kontroversi yang lebih besar. Program digitalisasi pendidikan mulai disorot. Pengadaan laptop untuk sekolah, nilai proyek yang fantastis, hingga dugaan ketidaksesuaian kebutuhan di lapangan menjadi perhatian publik. Muncul pertanyaan, apakah semua proyek ini benar-benar efektif? Apakah anggaran sebesar itu tepat sasaran? Atau ada sesuatu yang salah dalam prosesnya? Nama Nadiem Makarim mulai terus disebut dalam berbagai pemberitaan, dan sejak saat itu isu pendidikan berubah menjadi isu politik. Tapi mungkin masalah sebenarnya jauh lebih besar dari satu orang, karena pendidikan Indonesia memang sudah lama penuh luka. Masih ada sekolah rusak, masih ada guru honorer bergaji kecil, masih ada anak-anak yang belajar tanpa fasilitas layak. Dan ketika perubahan besar dipaksakan terlalu cepat, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil, guru di desa, orang tua yang bingung, dan murid yang hanya ingin belajar dengan tenang. Mungkin niat perubahan itu ada. Mungkin mimpi memajukan pendidikan memang nyata.
Namun di Indonesia, niat saja tidak cukup. Karena negara sebesar ini tidak bisa hanya dibangun dengan ide modern. Ia harus memahami kenyataan di lapangan, tentang sekolah yang kekurangan listrik, tentang anak yang masih kesulitan membeli kuota internet, tentang guru yang bahkan belum sempat dilatih. Dan disitulah jarak antara visi besar dan kenyataan mulai terlihat. Kasus dan kontroversi yang menyeret nama Nadiem Makarim bukan hanya tentang satu pejabat. Ini adalah cermin tentang bagaimana Indonesia seringkali terburu-buru mengejar masa depan, sementara fondasi dasarnya belum selesai dibangun. Dan pertanyaan terbesar hari ini bukan hanya siapa yang salah, tetapi apakah pendidikan Indonesia benar-benar sedang menuju arah yang benar? Atau kita hanya sibuk mengganti sistem tanpa pernah menyelesaikan akar masalahnya? Karena masa depan sebuah bangsa ditentukan dari bagaimana ia mendidik generasi berikutnya.